Raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifakum bi khairin wa la'afiyah insyaallah. Baik. Selanjutnya lagi materi balaghahnya. Masuk ke bab yang baru. Setelahnya sebelumnya kita jelaskan tentang tasybih dan macam-macamnya. Kita masuki bab yang baru, itu haqiqah wal majaz. Apa hubungan materi yang sekarang kita bahas dengan materi sebelumnya, di mana tasybih itu ada keserupaan, musyarakah dalam beberapa hal. Nah, di sini majaz dibahas, ada alaqah dengan makna yang sebenarnya. Nanti kita jelaskan makna majaz, makna yang dipalingkan kepada makna yang lain karena ada hubungan dengan makna yang asli. Hubungannya kenapa? Karena diantaranya ada keserupaan. Ya, ini hubungan materi ini dengan haqiqah dalam majaz. Sebelumnya juga kita bahas tentang macam-macam kalam ya, menurut ulama balaghah. Ada malam itu kalam insya dan khobar, dan juga disebutkan ya macam-macam kalam lain, diantaranya ditinjau dari yang sisi lain adalah haqiqah wal majaz. Haqiqah dan majaz. Taib. Kita akan jelaskan atau kita akan berikan pendahuluan. Al-kalimatu ala al-fadhu qalibun lil ma'ani allati yu'abbiru anha an-nasu fahum ya'biruna amma fi nufusihim bil kalimat wa min huna kana la budda li kulli ma'nan min lafdin yadullu 'alaihi hatta la yakhtaliful amr. Kata-kata lafaz-lafaz, kata-kata dan lafaz-lafaz itu cetakan format ya, dari semua makna yang diungkapkan oleh manusia. Paham ya? Kata lafaz-lafaz adalah cetakan dari sebuah makna yang diungkapkan oleh manusia. Jadi mereka, manusia, kita mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita dengan kata-kata. Dan diantaranya karena la buddha likuli makna, mesti dari setiap makna dari lafaz yang menunjukkan kepadanya ya, jadi setiap lafaz itu apa? Mesti menunjukkan pada makna yang sebenarnya, supaya apa? Tidak rancu ya, tidak rancu atau tidak bercampur baur ya, atau tidak membingungkan. Jadi hukum asalnya dari sebuah lafaz itu menunjukkan kepada makna yang sebenarnya ya, menunjukkan kepada makna yang sebenarnya. Nah, wa kullu kalimatin tadullu ala ma'nan muhaddadin wudi'at lahu li tadullu alaihi fa yakuna isti'malu hadhihi al-kalimat li hadzal ma'na haqiqiyan. Maka setiap kata yang menunjukkan kepada makna tertentu ditunjukkan, ditempatkan padanya yang menunjukkan kepada makna tersebut ya, pada makna tersebut. Maka penggunaan kata ini ya, penggunaan apa? Kata ini bihadzal makna, dari makna yang sebenarnya disebut hakiki ya. Contohnya seperti asad, singa itu ditempatkan lafadznya untuk makna hayawan al-muftaris, hewan yang buas yang ada di hutan, paham ya? Ini lafadz asad. Maka lafadz asad ini adalah ketika kita memahami dan
mendengarnya kata asad ini, maka yang terbayang dalam benak kita, yang kita pahami dalam benak kita adalah hewan yang buas, raja hutan. Maka ini adalah kalimat hakiki. Ya, jadi kalimat hakiki itu dipahami sesuai dengan makna aslinya. Ya. Wa dalalatu kalimatul bahr ala juz'il ma'i wal ma'i minal ard. Dan penunjukan kata lautan kepada sebagian air, ya, sejumlah air yang banyak asin. Wa dzalika dalalatu syams. Demikian juga penunjukan kata matahari, menunjukkan kepada bintang yang menerangi kata surya ini. Ya. Wa dalalatu kalimatil qamar, penunjukan kata qamar alal kaukabi al munir, menunjukkan kepada satelit, ya, satelit bumi yang menerangi tengah malam. Ya. Dan seperti itu semuanya kita pahami. Lafaz dan kata itu dipahami sesuai dengan makna aslinya. Nah, itu disebut hakiki. Kalimat hakiki. Walakin hadhil kalimat qad tusta'malu fi ghairi hadhil ma'na allati wudi'at laha. Wa qad tusta'malu kalimatul asadi fi ar-rajuli syuja', wa kalimatul bahri fi ar-rajulil karimi, wa kalimatus syamsi lil husna awal wajhul mudhi, wa kalimatul qamar ala lidhi matal'atil bahiyah. Nah, tapi kadang kata-kata tersebut, kata-kata bahasa Arab atau bahkan kata-kata bahasa yang lain digunakan. Kadang digunakan apa? Kepada makna, kepada yang lain. Pada makna yang lain. Fi ghairi hadhil makna, pada makna ya, yang lain, bukan pada tempatnya. Fi ghairi hadhil makna, bukan pada makna yang tidak ditempatkan padanya. Dan kadang digunakan kata asad itu dalam bahasa Arab untuk laki-laki pemberani, dan kalimat bahar, lautan, digunakan untuk laki-laki yang dermawan, orang yang dermawan, dan kalimat syams, ya, matahari, untuk keindahan, ya, atau wajah yang bercahaya. Dan kalimat qamar ini menunjukkan kepada terbitnya, ya, al-bahiyah, bahiyah. Nah, Tip. Coba kita lihat beberapa contoh. Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, yang memalingkan makna tersebut kepada dari makna yang asli karena ada korina atau keserupaan. Nah, ini disebut majaz. Kita jelaskan apa itu majaz. Ya, kalau lafaz yang menunjukkan kepada makna aslinya itu disebut hakiki. Adapun ketika makna ini dipahami kepada makna yang lain, bukan makna yang aslinya, dipalingkan kepada makna yang lain karena ada alaqah, korina, ada korina atau keserupaan atau yang lainnya, itu disebut majaz. Wala budda min nawafiri syarataini isti'malil majaz. Maka di sini kita akan mengetahui, ya,
Kapan sebuah kata itu dipahami bukan pada tempatnya, makna yang bukan sebenarnya. Nah, di sini ada dua syarat penggunaan majaz. Ada syarat yang terpenuhi untuk penggunaan majaz. Majaz itu boleh digunakan yang pertama apabila ada alaqah, wujudu alaqati bainal lafz al-mazkur wal ma'na al-murad. Ada alaqah antara lafaz yang disebutkan dengan makna yang diinginkan. Contohnya hubungan antara Hisam, yaitu alat perang, dan Amir Saifud Daulah Al-Hamadani, yaitu Al-Hamadani Saifud Daulah, pedangnya negara, Al-Amir. Dia istiraku fil quwa, karena ada keserikatan dalam kekuatan. Ka'alaqatil hisab bil amiri nafsahu bishtirakihima fi naf'in nas. Seperti hubungan hisab dengan amir sendiri, karena ada keserikatan di antara keduanya dalam memberikan manfaat kepada manusia dan seperti itu. Jadi di sini disebut alaqah, ada hubungannya intinya. Ya, seperti contohnya al-asad. Ya. Al-asad. Ra'aitu al-asada fil ghobah. Aku melihat seekor singa di hutan. Ketika kita mendengar sebuah kalam tersebut, ungkapan tersebut, asad di sini dipahami sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan redaksi menunjukkan. Dan hukum asalnya sebuah kata atau kalimat atau kalam menunjukkan kepada hakikat. Kita pahami sesuai dengan hakikinya, sesuai dengan hakikatnya, makna yang sebenarnya. Maka asad di sini adalah hewan buas, bukan yang lainnya. Ra'aitul asad. Nah, demikian juga ra'aitul asad. Saya melihat seekor singa. Nah, kita akan pahami di sini seekor singa adalah hewan yang buas. Kita pahami itu. Karena hukum asal dari sebuah kata kalam adalah hakikoh. Nah, berbeda dengan ra'aitu al-asad yakhtubun nas 'alal mimbar. Saya melihat al-asad, singa podium, berceramah di atas mimbar. Nah, ketika kita mendengar asad dalam kata yang kedua atau kalimat yang kedua, maka kita pahami makna yang lain. Kenapa makna yang lain? Karena ada qarinah, alaqah di sini. Ada qarinah, ya. Sebab yang memalingkan kepada makna yang asli kepada makna yang lain. Itu apa? Di mana redaksi menunjukkan apa? Tidak mungkin seekor singa itu bisa menceramahi manusia, tidak bisa khutbah, tidak bisa berbicara. Maka kita pahami di sini asad di sini adalah laki-laki pemberani, penceramah, singa podium. Nah, gitu ya. Paham ya? Karena ada alaqah. Alaqah antara apa lafaz yang disebutkan dengan makna yang diinginkan. Paham ya? Alaqahnya ini wa in kana alaqah hiya musyabah usim majaz. Hina idin isti'arah. Nah, kalau ada keserupaan disebut majaz isti'arah. Ya. Isti'arah. Wa in kana ghairu musyabah, kalau tidak ada keserupaan maka majaznya majaz mursal. Nah, kita jelaskan nanti majaz macam-macam majaz. Yang kedua, wujudu dalil ala adami iradatil ma'na al-asli lil kalimah. Adanya bukti tidak adanya makna yang
sebenarnya dari sebuah kata. Tidak adanya apa? Adanya sebuah bukti makna apa? Makna tersebut bukan makna yang asli dari sebuah kata. Paham? Dalilnya contohnya tadi, cara dalilnya apa? Lebih mudah ya. Contohnya seperti ra'aitul asada yakhtubun nas alal mimbar. Di sini dalilnya apa? Dalilnya redaksi. Ya. Asad itu biasanya fil gobah, di hutan. Tapi disebutkan dalam kalimat ini al asad itu di atas mimbar. Nah, maka dalil menunjukkan maknanya bukan makna yang asli. Maka kita pahami bukan yang sebenarnya maknanya, bukan singa asli, tapi makna yang lain di sini. Asad di sini adalah manusia, pemberani. Ya, paham ya? Paham ini? Nah, ini dua syarat yang mesti harus ada ketika menggunakan majaz. Jadi penggunaan majaz itu tidak sembarangan begitu saja. Ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Ada dua syarat yang harus diperhatikan dan terpenuhi dalam sebuah kata. Ya, menggunakan majaz atau sebuah kalam yang menggunakan majaz. Dua syarat ini harus ada. Kalau tidak ada berarti apa? Pahami ya dengan makna yang sebenarnya. Maka kita hukumi sebagai kalimat yang hakiki, kalam yang hakiki. Jadi sekali lagi teman-teman, hukum asal dalam sebuah kata adalah hakikoh. Ya, sebuah kalam kata itu adalah hakikoh, hakiki, makna yang sebenarnya dipahami sesuai dengan makna yang aslinya. Baik. Kita ringkas. Terus apa yang dimaksud dengan hakikoh dan majaz? Nah, penggunaan sebuah kata itu kadang menggunakan hakiki dan majaz. Terus apa itu hakiki dan majaz? Hakiki ya, baik kalam hakiki atau kalimat hakiki. Hakikoh isti'malul kalimah wifqal ma'na al-asli laha. Penggunaan kata sesuai dengan makna aslinya. Paham ya? Jadi hakiki itu adalah kalimat hakiki, kata hakiki atau kalam hakiki, isti'malul kalimah. Penggunaan kata atau kalam wifqal ma'na al-asli, sesuai dengan makna aslinya. Seperti asad, makna aslinya apa? Singa, ya, raja hutan, hewan buas. Nah, majaz adalah isti'malu kalimah fi ghairi mawdi'iha al-asli li'alaqatil musyabahah au ghairiha. Majaz adalah penggunaan kata atau kalimat kepada bukan tempat aslinya. Bukan pada tempat aslinya. Karena ada hubungan keserupaan atau qarinah, sebab atau yang lainnya. Jadi seperti asad tadi. Asad itu bisa dipahami makna yang lain, bukan yang sebenarnya. Itu apa? Laki-laki yang berani, seperti Bahar tadi. Ya. Ditunjukkan kepada laki-laki yang dermawan. Ini majaz. Jadi majaz itu kata yang digunakan kepada makna yang bukan aslinya, ditempatkan kepada makna yang bukan aslinya, gitu ya. Paham ya? Ini sebenarnya majaz. Nah, latihan di sini ada beberapa latihan. Tentukan dan bedakan antara hakikoh dan majaz yang digaris bawahi berikut. Ya, jelaskan hubungan yang menunjukkan kepada makna majaz. Contoh, banaita buyutan 'aliyata wa qalbaha, banaita fakharan la tusama sawahiku.
Ya, engkau membangun rumah yang tinggi. Ya, sebelumnya kamu membangun fakharon, kemewahan, kebanggaan. La tusama syawahikuh. Nah, di sini bait, bana yabni, bayyana bana yabni ya. Bana yabni. Bana itu membangun. Membangun sesuatu yang abstrak. Ya. Membangun biasanya digunakan dengan sesuatu yang abstrak. Ada wujudnya. Jadi sini banaita, engkau membangun rumah. Ada wujudnya sini? Apa yang dibangun? Ya. Bait, ya, rumah-rumah. Rumah-rumahnya tinggi. Berarti apa? Banaita. Bana ya beni di sini dipahami dengan mana apa? Hakiki, betul. Karena ada wujudnya. Nah, ketika banaita yang kedua, fakharon, kau membangun sebuah kebanggaan dan kemewahan, kehormatan. Nah, ada nggak bentuk fisiknya dari pembangunan fakharon? Tidak ada. Maknawi, berarti apa? Bana di sini dipahami dengan makna majaz. Digunakan apa? Kepada makna yang bukan sebenarnya. Ya. Terus apa? Contoh yang lain. Dohikatil ardu ba'da nuzulil matori. Anak kecil tertawa. Ini yang pertama. Dohikatil ardu ba'da nuzulil mator. Tanah tertawa setelah turunnya hujan. Nah, coba kalau dhahika itu untuk biasanya apa? Makhluk hidup atau makhluk benda mati atau benda hidup? Coba. Nah, di sini ada tiflu. Tiflu apa? Makhluk hidup ya. Benda hidup. Oke, sini adalah maka penggunaan dhahika biasanya kepada yang hidup. Benda hidup atau makhluk hidup. Di sini adalah manusia. Ya. Dhahika tiflu. Maka makna yang dipahami yang pertama adalah apa? Yang sebenarnya. Berbeda dengan kata yang dhahikatil ardu. Tanah bisa menangis, bisa tertawa? Tidak, karena benda mati. Maka dipahami di sini apa? Majaz, bukan kepada makna yang sebenarnya. Paham ya? Oke. Contoh yang lain biar lebih jelas. Man qatala nafsan bi ghairi haqqin faqad qatala adla wal insafa. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, maka telah membunuh keadilan. Ya, di sini yang pertama, yang namanya membunuh itu adalah kepada ya benda hidup atau makhluk hidup yang ada jiwanya. Membunuh itu adalah menghilangkan ya, hilangnya apa? Jiwa seorang dari makhluk hidup. Ya. Ketika apa? Yang pertama kita pahami qatala nafsan, barang siapa yang membunuh jiwa. Nah, berarti apa? Qatala di sini adalah makna yang sebenarnya, membunuh. Hilangnya apa? Melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan jiwa seseorang. Ini kan membunuh. Berarti ini makna hakiki. Berbeda dengan kata yang berikutnya, makna yang kata yang kedua, qatala adl, membunuh keadilan. Keadilan ada fisiknya tidak? Ada jiwanya tidak? Tidak. Ini maknawi. Maka dipahami qatala yang kedua ini adalah apa? Majaz, bukan mana yang sebenarnya. Ya. Terus apa hubungannya? Coba bisa jelaskan apa hubungan alakohnya? Karena syaratnya apa? Ada alakoh dan dalil. Nah, kalau yang pertama bainaita buyutan aliyatan. Kenapa? Ini pahami maknanya alakoh. Ya, karena hukum asal
dari sebuah kalam adalah hakiki. Wa banaita fakharan, dan membangun sebuah kebanggaan, kehormatan. Di sini apa? Dipahami kepada makna majaz. Kenapa? Karena ada apa? Qarinah. Qarinahnya apa? Qarinahnya fakharon. La tusama sawahiku. Tidak mungkin dipahami apa? Dipahami apa? Fakharon di sini atau banaita di sini dengan makna yang sebenarnya. Dahikati tiflu wa dahikatul ardu. Nah, di sini apa? Oke. Qarinah ya. Yang berikut yang ketiga, man qatala nafsan bi ghairi haqqin faqad qatala al-'adl wal insaf. Di sini apa? Ada apa? Alasannya apa? Musyabah, keserupaan. Hilang. Kalau ini hilang nyawa, ya. Kalau ini hilang keadilan. Ada hubungan keserupaan. Dalilnya apa dalilnya? Buktinya sini sebuah redaksi menunjukkan tersebut. Baik. Di situ dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.